Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang anggaran tenaga kerja. Dengan saya sendiri yaitu Nelvi Damayanti dengan NIM 2018-1242-0002. Saya dari Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini yang pertama ada elemen anggaran tenaga kerja. Ada apa aja sih elemen anggaran tenaga kerja itu? Baik, di sini adanya mencerminkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Yang pertama, ada jenis produk yang dihasilkan, apa aja macam-macam produknya. Terus yang kedua, ada jumlah produk yang dihasilkan, ada berapa banyak produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, adanya standar jam kerja yang dibutuhkan. Berapa nih standar kerjanya, 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Lalu adanya mencerminkan biaya tenaga kerja langsung, TK ini adalah tenaga kerja langsung, yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Yang pertama, sama seperti tadi, ada jenis produk yang dihasilkan, jumlah produk yang dihasilkan, standar jam kerja yang dibutuhkan, maka satu lagi ada upah per jamnya. Berikutnya, adanya manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Berarti menggunakan tenaga kerja lebih efektif, lebih baik. Yang kedua, pengeluaran biaya dapat diatur lebih efisien, berarti kita dapat mengkontrol berapa biaya yang keluar atau biaya yang masuk secara lebih efisien. Yang ketiga, ada harga pokok dapat diatur lebih efisien. Jadinya, kita bisa mengetahui berapa harga pokoknya dari manfaat menggunakan anggaran tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, ada jumlah kebutuhan tenaga kerja. Di sini kita dapat mengetahui berapa banyak kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Cara penarikannya itu dengan seleksi. Seleksi tenaga kerja baru dilakukan dengan berbagai cara. Selain diadakan ujian tertulis dan lisan, juga diadakan psikotes untuk mengetahui secara lebih pasti siapa yang paling cocok untuk bidang pekerjaan yang ada. Yang ketiga, adanya pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja atau biasa kita sebut dengan training, biasa diberikan pada para tenaga kerja yang baru. Pelatihan ini dapat diberikan oleh perusahaan sendiri dan dapat pula diberikan oleh lembaga khusus yang memberikannya secara bersama-sama. Latihan dapat dilakukan di tempat khusus, tetapi dapat pula dilakukan di tempat bekerja langsung. Yang keempat, ada evaluasi dan spesifikasi pekerjaan tenaga kerja. Sesudah selesai masa latihan, maka tenaga kerja siapa untuk ditempatkan, potensi masing-masing tenaga kerja dan jabatan yang tersedia bermacam-macam, sehingga perlu adanya evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi mereka. Lalu yang kelima, adanya gaji dan upah. Semua aspek di atas tidak hanya berlaku bagi satu tingkatan saja, tapi pada semua tingkatan jabatan dalam perusahaan. Sehingga jelaslah bahwa biaya tenaga kerja merupakan komponen yang cukup besar bagi harga pokok barang yang dihasilkan. Lalu yang keenam, ada pengawasan tenaga kerja. Setelah semuanya kita tahu faktor-faktornya, maka harus adanya pengawasan atau kontrol untuk tenaga kerja. Di sini kita bisa lihat ada contoh soal. Contoh soal di sini kita ambil dari sebuah perusahaan bernama PT Sinar yang memproduksi sepatu. Dia ini memproduksi 3 jenis produk sepatu. Yang pertama yaitu ada sepatu olahraga. Yang kedua adanya sepatu pantofel dan yang ketiga adanya sepatu wanita. Di sini PT Sinar memperkirakan penjualan untuk produk sepatu olahraga 30.000 unit, sepatu pantofel 50.000 unit, dan sepatu wanita 20.000 unit. Persediaan awal untuk sepatu olahraga ada 6.000 unit, sepatu pantofel ada 15.000 unit, dan sepatu wanita ada 8.000 unit. Persediaan akhirnya, sepatu olahraga ada 8.000 unit, sepatu pantofel ada 11.000 unit, dan sepatu wanita ada 10.000 unit. Lalu, kita lanjut lagi, yaitu ada tabelnya nih, sepatu olahraga, sepatu pantofel, dan sepatu wanita. Ada departemen A, departemen B, dan departemen C. Di sini sudah jelas bahwa upah kerja per antara lain ada departemen A 3.000,
Departemen B 5.000 dan Departemen C ada 2.000. Lalu kita diminta untuk menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2009, buat anggarannya, jam kerja langsung untuk tahun 2009, dan buat anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2009. Kita masuk pembahasan yaitu dengan satu, kuantitas produksi. Di sini kita membuat tabel penjualan persediaan akhir dan tersedia persediaan awal. Tadi kita udah lihat di soal bahwa sepatu olahraga ada berapa, sepatu pantofel ada berapa, dan sepatu wanita ada berapa. Lalu yang kedua ada anggaran jam kerja. Di sini tetap kita tulis tabelnya, yaitu jenis produk ada sepatu olahraga, pantofel, dan wanita, lalu produksinya, standar jam kerjanya dari departemen A, B, dan C, cara penghitungannya sepatu olahraga produksi itu 32.000, lalu dikali dengan standar jam, maka hasilnya 64.000, maka seterusnya pun seperti itu. Lalu ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tabelnya juga sama, yaitu adanya 3 jenis produk olahraga, pantofel, dan wanita. Di sini juga bisa dilihat bahwa ada datanya, ada totalnya, lalu juga ada departemen A, B, dan C. Sekian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan kita sama-sama saling belajar. Mohon maaf jika ada yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.